الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka semuanya adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya kami akan tambah. Maka hadirin sekalian, orang yang pandai bersyukur, dia tidak pernah rugi. Ya, di dunia akan terus ditambah nikmat oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk ke dalam penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, niscaya azabku sangat pedih. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan memperoleh keberuntungan yang besar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bekal menuju akhirat. Ya, bekal menuju akhirat. Ini judul kajian kita pada malam ini. Ya.
Ini judul yang terbaik sebenarnya, ya. Kenapa? Karena hakikat dari kehidupan manusia, dia kehidupannya di dunia adalah sifatnya sementara. Ya, pasti dia akan menuju ke akhirat, dan itu adalah darul qarar, tempat sesungguhnya. Ya, kehidupan dunia hanya permainan dan senda gurau. Akan tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Tidak ada seorang pun yang tidak kembali kepada Allah, itu ke akhirat. Tidak ada seorang pun yang hidupnya kekal di dunia, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwasanya tidak ada seorang pun yang hidup kekal, tidak. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha, setiap manusia 'alaiha fan, pasti dia akan faniyah, pasti dia akan binasa. Maka dunia, ya, fal umru yanfadu, umurnya pasti akan berakhir. Ya, umur akan berakhir, bertambah usia seseorang, maka jatah hidupnya berkurang. Gitu, ya. Itulah dunia. Ya. Wan na'imu yazulu, dan nikmat itu juga akan sirna. Nikmat akan sirna. Dalam surat Yasin Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhum." Ya. "Wa man nu'ammirkum nunakkishu fil khalqi." Barang siapa yang bertambah umur, Allah tambahkan umurnya. Nu'ammirkum, kami berikan umur kepada kalian, kami tambah umur kepada kalian. Nunakkishum fil khalq, lalu kami kurangi masalah penciptaannya. Coba kalau umurnya masih muda, dia kuat. Tapi ketika usianya beranjak lebih dari 50-60, mulai lemah, ya kan, matanya mulai rabun, gitu. Rambut mulai beruban, giginya mulai tanggal, gitu. Pertanda bahwasanya nikmat dunia itu tidak akan kekal. Maka hadirin sekalian, kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Maka kita butuh membekali diri kita. Idza matal insan, kata Nabi dalam hadis, apabila seseorang meninggal dunia, inqata'a amaluh, semua amalannya terputus. Artinya tidak mampu lagi untuk berbuat. Walaupun dia berkeinginan, ya, ingin untuk beramal, sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali 3. Ya. Yang pertama, sadaqatun jariyatun, ya, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yuntafa'u bih. Ini yang tidak akan pernah terputus. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yad'u lah, anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Inilah amalan yang terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini diantara bekal kita menuju akhirat. Kemudian hadirin sekalian, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, yutba'ul mayyit salas, yang ikut mengantar mayit, ya, mengantar jenazah ke kubur setelah meninggalnya, itu ada 3 yang ikut mengantarnya ke kubur. Ya, karena al-maut, kematian adalah gerbang menuju akhirat, gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Bukan berarti orang begitu meninggal habis perkaranya, tidak. Justru meninggal atau kematian adalah awal menuju kehidupan yang kekal. Ya, awal menuju kehidupan yang kekal. Maka yang ikut mengantar jenazah itu 3. Ya, yang pertama
ahluhu, yang ikut mengantarnya, keluarganya, ini ikut mengantarnya. Kemudian yang kedua, wa maluhu, hartanya ikut serta, ya, hartanya ikut serta mengantarnya. Kemudian yang ketiga, amaluh, yaitu amalannya. Nabi menyebutkan fayarji asnan, yang dua kembali, ya. Kalau harta dibawa pulang, hartanya dibawa pulang, kain penutup, ya, kain penutup, kain kafan itu pun dibawa pulang, tikar dibawa pulang, itu berupa harta dibawa pulang. Kemudian yang kedua, keluarganya juga ikut pulang. Fayarji asnan, ya, yang dua kembali, hartanya dibawa pulang, keluarganya juga demikian, juga pulang. Walaupun sepasang kekasih, ya, yang saling mencintai, maka hadirin sekalian, kematian ini akan memisahkan antara orang-orang yang saling mencintai, ya, akan memisahkannya. Tidak mungkin dia mau menemaninya. Coba, ya, minta ditemani satu malam, ya, ada yang mau? Tidak, hadirin sekalian, ya. Maka yang dua ini kembali, keluarganya kembali, walaupun di dunia dia mengatakan sehidup semati, ya, itu hanya omongan. Jadi tidak benar sebenarnya, ya, hanya sekedar omongan. Baik, hadirin sekalian. Jadi yang dua ini kembali, tidak mungkin dia mau menemaninya. Fayabqa amaluh, maka Nabi mengatakan yang tersisa adalah amalannya. Yang tersisa bersamanya hanya amalannya. Amalan yang baik dan amalan yang buruk. Ini yang akan tersisa, yang akan bersamanya di alam kubur. Maka hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, amalan yang baik inilah yang harus kita usahakan, ya, amalan yang baik ini yang harus kita perbanyak. Kenapa? Karena kalau amalan yang baik, dalam riwayat Nabi menyebutkan dia berupa wajah yang tampan, ya, yang mengeluarkan bau yang harum, ya, sehingga menemaninya di alam kuburnya. Itu amalannya akan menjadi temannya di alam kuburnya, berupa wajah yang tampan. Tapi kalau amalan yang buruk juga menemaninya, wajah yang menyeramkan, yang mengeluarkan bau yang busuk. Maka hadirin sekalian, manusia apa yang dia perbuat, maka itulah yang akan dia dapatkan. Kalau ingin kita, yang menemani kita adalah amalan yang baik, ya, yang menemani kita berupa wajah yang tampan, yang mengeluarkan bau yang harum, maka hendaklah kita memperbanyak amal saleh, memperbanyak kebaikan. Jangan sampai ada kebaikan-kebaikan yang kita remehkan. Nabi ingatkan dalam hadis, Nabi menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Tidak boleh meremehkan kebaikan, ya, sekecil apapun kebaikan tidak boleh diremehkan. Walau an talqa akhak biwajhin talik, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang apa? Wajah yang ceria, ya, biwajhin talik, bukan cemberut. Kalau ketemu cemberut, kecuali mungkin mau nagih hutang, ya. Ya, kalau mau nagih hutang cemberut. Tapi hadirin sekalian, wajah yang ceria itu adalah kebaikan. Ketika di saat kita ketemu memberi salam, ini kebaikan. Ya. Jangan ketemu hanya tanpa mengucapkan salam, tidak boleh. Memulai dengan salam, kemudian dengan bermanis muka. Karena tabassum muka, senyum, itu sedekah, kata Nabi. Fi wajhi akhik sedekah. Ini termasuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang bila ketemu
dengan saudaranya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Suatu ketika Nabi sedang duduk bersama sahabatnya, maka datang seorang sahabat mengucapkan assalamualaikum. Nabi mengatakan syarah, dia dapat pahala 10. Assalamualaikum itu 10 pahalanya. Kemudian datang yang kedua, dia tambah warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi mengatakan 20, dia mendapatkan pahala 20. Datang yang ketiga, dia lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengucapkan lengkap salamnya, ya, maka Nabi mengatakan salasin, dia mendapatkan pahala 30. Ya, itu kebaikan. Jangan di kendaraan hanya melambaikan tangan tanpa mengucapkan salam, dan ini larangan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kalau kita baca kitab Hisnul Mukhtar yang dikarang oleh Syekh Ali, ya, Ar-Razihi hafizahullah, beliau menyebutkan satu hadis tentang larangan. Ada larangan dalam mengucapkan salam orang-orang di luar Islam. Nabi bersabda, la tusallimu taslimal yahud wan nasara. Janganlah kalian melakukan atau mengucapkan salam sebagaimana salamnya Yahud dan Nasara. Ini larangan. La di situ la nahiyah, menunjukkan larangan. Tidak boleh kita melakukan salam sebagaimana mereka, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan di dalamnya, dan tasyabbuh dengan mereka tidak boleh. Karena Nabi SAW juga mengingat dalam hadis yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, dia akan digolongkan dalam kaum tersebut. Jadi qul ya ayyuhal kafirun itu surat Bara'ah, ya, agar kita berlepas diri, tidak boleh ikut-ikutan. Ya, apa yang mereka lakukan tidak boleh kita ikut-ikutan di dalamnya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengkelompokkan kita, menggolongkan kita ke dalam golongan mereka. Ya, la tusallimu taslimal yahud wan nasara. Janganlah kalian mengucapkan atau melakukan salam sebagaimana salamnya Yahud dan Nasara. Kemudian Nabi menjelaskan, fa inna taslimahum, karena bentuk salamnya mereka, ini yang dilarang nih, bentuk salamnya mereka, ya, bil akuf, dengan melambai-lambaikan tangan. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan orang, ya, sesama muslim, mengucapkan assalamualaikum dengan mengangkat tangan boleh, tapi harus dibarengi dengan assalamualaikum. Ketika mau pergi juga demikian, assalamualaikum, bukan dadah, ya. Ya, jadi bukan melambai-lambaikan tangan, ini dilarang. Ini cara-caranya Yahud dan Nasara, bilakuf, dengan melambai-lambaikan tangan. Wabir ru'us, dan tidak boleh juga dengan ru'us, dengan nunduk. Ya, pagi, ya kan? Seperti itu cara mereka. Ya, pagi menunduk-nunduk. Maka ini dilarang oleh Nabi. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum, seperti itu. Ya. Wabil isyarah, dan dengan isyarat apapun. Tidak boleh. Jadi salam yang benar, yang mendatangkan kebaikan kepada kita, dan ini merupakan bekal kita, ya, menuju akhirat, adalah dengan mengucapkan salam yang sempurna, assalamualaikum. Kemudian menyempurnakannya dengan berjabat tangan. Jadi salam dulu baru berjabat tangan. Namanya apa? Musafahah namanya. Ya, musafahah artinya apa? Berjabat tangan. Keutamaan berjabat tangan ini Nabi menyebutkan, dua orang yang berjabat tangan, selama masih dia berjabat tangan, maka bergugurlah dosa keduanya selama dia belum melepaskannya. Makanya Rasulullah SAW kalau berjabat tangan dengan sahabat, beliau pegang yang lama. Itu. Ini tanda kasih sayangnya. Supaya apa?
selama dia masih memegangnya, maka dosa-dosanya berguguran. Ya, kalau kita mau masuk kantor jabat tangan lama-lama susah nanti. Ya, karena kesibukan. Gitu. Tapi di situ hadirin sekalian, itu keutamaan. Ya, berjabat tangan setelah mengucapkan salam kemudian berjabat tangan, maka bergugurlah dosa-dosa keduanya. Gitu. Dan cara musafahah yang benar adalah seperti ini yang diajarkan oleh Rasul SAW, bukan dengan cara yang lainnya, bukan nonjok, ya, bukan nonjok begini. Ini tidak ada, ini bukan dari Islam. Gitu. Jadi cara-cara yang tidak diajarkan dalam Islam ini tidak membawa kebaikan kepada kita. Ya, cara-cara tersebut justru membawa kerugian kepada kita. Baik, hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara kebaikan. Ya. Jadi di situ ada perintah dalam mengucapkan salam, kemudian bermanis muka, itu adalah kebaikan. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Beriman ini beriman yang benar. Itu beriman, makna iman itu sendiri sebagaimana didefinisikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, al-iman ta'rifuhu secara lughah, secara bahasa, arti iman itu adalah tasdiq, membenarkan. Tapi menurut istilah yaitu iqrar bil lisan, yang pertama, ya, mengucapkan dengan lidah. Kalimat iman itu kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ikrar, yang pertama ikrar bil lisan, kemudian tasdiq bil janan, membenarkan dengan hati. Jadi bukan hanya di lisan, tapi dia benarkan dalam hati, yakin, ya, percaya, dia meyakininya dengan sungguh-sungguh. Makanya salah satu, ya, orang yang akan mendapatkan, yang akan bergembira pada hari kiamat dengan mendapatkan syafaatnya Rasul adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat iman murni dari hatinya. Nabi SAW bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, manusia yang paling beruntung dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, kata Nabi, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, itu kalimat iman, la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khalisan min qalbih, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, murni dari hatinya, itulah orang yang akan berbahagia dengan mendapatkan syafaatnya Rasul pada hari kiamat. Kemudian juga orang yang mampu mengucapkan kalimat iman, kalimat tauhid di akhir hayatnya, dia dijamin surga. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang di akhir ayatnya dia mampu mengucapkan kalimat tauhid, maka dia pasti masuk surga. Itu keutamaan dari iman, kalimat iman. Makanya hadirin sekalian, Nabi menyebutkan laqinu mautakum. Nabi menyuruh untuk mentalqinkan orang-orang yang mau meninggal dunia. Jangan meninggal dunia diisolasi sendirian, disimpan di satu ruangan, tidak ada yang membimbingnya, tidak boleh. Ya, ini bukan cara yang Nabi tunjukkan. Justru Nabi menunjukkan kepada kita agar senantiasa mendampingi orang-orang yang mau meninggal dunia. Karena syaitan datang kepadanya di saat dia mau meninggal dunia, syaitan datang. Dia menawarkan kekufuran, menawarkan kesyirikan. Kalau kita tidak mendampinginya, kira-kira gimana? Coba yang hadirin sekalian, karena di saat-saat sakaratul maut ini adalah saat-saat di mana manusia itu sangat berat. Ya, mungkin sebelumnya dia mengalami penyakit, ya. Kemudian dia pasti rasa takut di hatinya, apalagi dibiarkan sendirian. Maka ini tidak boleh hadirin sekalian.
justru Nabi menyuruh untuk mendampinginya. Nabi mengatakan laqinu mautakum, talkinkanlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan apa? Dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dibimbing dia supaya mampu mengucapkan kalimat iman agar dia dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ya, aturan-aturan, udah orang yang mau meninggal dikurung dia sendirian, tambah takut dia. Ya. Kira-kira gimana nasibnya? Naudzubillah. Ya, ini mukhalafah, ini berselisih dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh, hadirin sekalian. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Maka Nabi SAW menyebutkan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian belum dikatakan ya beriman sebelum kalian saling mencintai. Maksudnya ini cinta kepada sesama muslim karena keimanannya, bukan cinta didasari oleh hawa nafsu dan syahwat, tidak, tapi didasari oleh keimanan. Ya, cinta karena Allah. Ya, hatta tahabbu. Kalian tidak akan dikatakan sebagai seorang mukmin sebelum kalian saling mencintai. Makanya tidak boleh ada kedengkian, ya, permusuhan. Ya, ini tidak boleh. Permusuhan dan kedengkian ini merugikan manusia, menguntungkan syaitan. Coba bayangkan. Ya, menguntungkan siapa? Syaitan. Kalau manusianya rugi. Orang yang saling bermusuhan, ini saling bermusuhan. Dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan, ya, antara muslim dengan muslim dia bermusuhan, tidak tegur sapa selama 3 hari. Ya, tidak tegur sapa selama 3 hari. Maka tidak akan diangkat ibadahnya melalui apa? Tidak akan terangkat ibadahnya walaupun hanya sekedar di atas kepalanya. Tidak akan diangkat, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia masih ada permusuhan dan kedengkian. Maka ini tidak boleh. Islam tidak mengajarkan demikian, ya. Justru diajarkan untuk saling berkasih sayang, saling mencintai karena Allah. Dan cinta karena Allah juga ibadah. Gitu. Baik. Jadi Nabi SAW menyebutkan wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian belum dikatakan sebagai seorang mukmin sebelum kalian saling mencintai. Lalu Nabi mengatakan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya, tahabbtum. Maukah aku ajarkan kepada kalian, ya, suatu perkara apabila kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan afsyus salam bainakum. Maka sebarkanlah salam. Itu adalah sebab mahabbah, ya. Jadi dengan menyebarkan salam yang pertama dia akan mendapatkan pahala, kemudian menjadi sebab kasih sayang, ya. Kemudian orang yang saling mencintai ini karena Allah, di akhirat dia akan mendapatkan naungan Allah. Yang pertama di padang mahsyar, ya. Di antara golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah rajulan tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 laki-laki atau lebih dia bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah, ya, saling mencintai karena Allah. Inilah golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tentu kita sudah mengetahuinya bahwasanya hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat. Matahari sangat dekat. Dalam riwayat hanya 1 jengkal. Ya, dalam riwayat yang lain 1 mil. Bagaimana panasnya, ya. Dan pada hari kiamat buminya bukan lagi seperti sekarang. Kalau sekarang kita nyaman, ada tempat kita berteduh, ya, ada kendaraan, ada pohon, bisa bernaung dari panasnya matahari dan lain sebagainya. Tapi di akhirat tidak. La dhilla illa dhilluh.
Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang akan mendapatkan, ya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dia akan mendapatkan naungan Allah. Jadi keuntungan di dunia dia mendapatkan pahala, kemudian timbulnya mahabbah, rasa kasih sayang, di akhirat dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya. Mereka akan duduk di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Dan juga dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Ya, Allah mewajibkan kecintaannya kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Tapi harus diingat di situ, ya, bukan cinta didasari oleh nafsu dan syahwat, tapi cinta murni, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian orang yang saling mencintai, mereka berada di mimbar-mimbar cahaya pada hari kiamat. Jadi semua keuntungan semua keuntungan bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka hadirin sekalian, syaitan yang berusaha untuk apa? Untuk agar manusia saling membenci satu sama lainnya, ya, saling bermusuhan satu sama lainnya. Itu adalah kerjaannya syaitan, agar manusia ini rugi. Karena syaitan dia faham bagaimana cara menjerumuskan manusia ke dalam kerugian. Ya, di antaranya itu tadi, dia menanamkan dalam hati kita kedengkian dan permusuhan sesama muslim. Naudzubillah. Summa na'udzubillah. Baik. Waktu ada 5 menit. Ya, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ah. Iya. Iya. Ini kan sebenarnya kesalahan. Tapi ini kemanusiaan. Yang kedua, menyangkut tadi hubungan sesama manusia. Bagaimana seandainya di waktu kita remaja, di mana waktu itu kita nakal, dan sebagainya, karena kita berpilih maaf dengan kita dan tidak pernah memaafkan, saling memaafkan. Tapi kita berpisah. Ya. Sebagaimana kita sudah cari sudah tidak ketemu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dalam banyak ayat, ya. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah pelindung dan penolong bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan ini kita harus yakin. Yakin bahwasanya Allah pelindung dan penolong bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyyul ladzina amanu. Beda dengan orang kafir. La waliyyalah wala nasiralah. Kalau orang kafir tidak ada pelindung dan penolong bagi mereka. Dari sini antara kita dengan orang kafir berarti beda. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman dan murka kepada orang-orang kafir. Ya. Penolong dan pelindung. Di dunia ditolong dan di akhirat. Gitu, ya. Di dunia ditolong dari segala macam bentuk kesulitan yang kita hadapi. Pasti Allah menolong karena Allah berjanji. Juga dalam ayat yang lain, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul. Ya, jelas dalam Al-Qur'an bagaimana Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah, dimasukkan dalam api, apinya menjadi dingin. Ya, berarti Allah mampu apa tidak? Mampu.
Ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, mampu menolong. Inna lanansuru rusulana. Nabi Musa juga ditolong oleh Allah di saat dia dikejar oleh Firaun, di hadapannya lautan. Di belakangnya Firaun dan bala tentaranya sudah siap. Bagaimana? Kata kaumnya, innala mudrakun, kita tertangkap. Karena di depannya lautan, di belakang musuh Firaun dan bala tentaranya. Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Allah. Ya, makanya di zaman Firaun sudah dikirim oleh Allah wabah yang mematikan. Ya, terakhir wabah itu hilang dengan apa? Dalam Al-Quran Allah kisahkan dengan doanya Nabi Musa. Karena Firaun berusaha untuk menghilangkan wabah, ternyata tidak mampu. Akhirnya datang kepada Nabi Musa minta didoakan. Udah Allah, berdoalah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Kalau seandainya wabah ini hilang, saya akan beriman kepadamu dan saya akan bebaskan Bani Israel. Karena zaman ketika itu Bani Israel diperbudak oleh Firaun. Ternyata kalau sekarang namanya penjajah. Ya, penjajah bukan hanya Belanda dulu yang menjajah Jepang, bukan ya. Ternyata sudah ada dahulu penjajah mulai dari Firaun, ya. Akhirnya dia juga ditenggelamkan oleh Allah. Jadi tatkala Nabi Musa ya sudah sampai di tepi lautan, kemudian Firaun mengejarnya dan atas perintah Allah beliau berhijrah dari Mesir menuju Palestina. Karena sudah tidak mampu lagi. Ya, tidak mampu menghadapi Firaun dan bala tentaranya. Jadi ketika itu maka Allah firmankan kepadanya, idrib bihadzal bahr, pukul lautan. Fanfalaqa, lalu laut itu terbelah-belah. Bukan satu jalur tapi terbelah-belah. Dalam riwayat disebutkan 12 jalur. Karena Bani Israel ada 12 kabilah. Seandainya satu jalur, mungkin yang di belakang bisa tertangkap karena Firaun sudah dekat. Makanya 12 jalur. Dan lautan tersebut setelah dipukul oleh Nabi Musa, Allah takdirkan laut itu terbelah menjadi jalan, seakan-akan ada dinding pemisah antara air dengan darat, gitu ya. Dengan air seakan-akan ada dindingnya, terhalang. Fanfalaqa yabisan, dan kering. Kalau becek juga lumpur susah lari, ya kan? Karena sudah dikejar oleh Firaun. Ya, maka setelah Nabiullah Musa lewat ke seberang itu ke pesisir pantai di Palestina, kemudian Firaun ikut, kemudian Allah satukan kembali lautan. Ini menunjukkan apa? Allah menolong para nabi dan hamba-hambanya dan orang-orang yang beriman. Allah janji dalam Al-Quran, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya, di kehidupan dunia Allah tolong, dan juga di akhirat kelak. Ya, makanya masalah yang kita hadapi saat ini sampai sekarang masih ada, padahal sudah dimasukkan antinya. Kok masih terus? Ini timbul permasalahan. Biasanya wabah itu nggak lama dan bukan menyeluruh, tidak. Ya, bukan menyeluruh. Tapi wallahu alam karena tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Itu. Jadi kita sebagai seorang mukmin wajib kita percaya dan yakin. Ya, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, taatlah perintahnya, taatlah Rasul. Itu cara kita menjaga Allah. Yahfazuk, Allah akan menjagamu. Kalau Allah menjaga kita, siapa yang bisa mudaratkan kita? Siapa yang lebih mulia antara manusia dengan virus? Siapa? Manusia yang paling mulia. Dia sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam ayat Allah berfirman, aku jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, wakilnya Allah. Siapa yang lebih mulia? Manusia lebih mulia. Kenapa timbul pertanyaan? Ini barangkali karena faktor keimanan, keyakinan, ya, akidah, sehingga terkadang kita menganggap ya dengan menyelisihi perintah Allah itu solusi bagi kita, padahal tidak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ketakwaan itu adalah solusi, makhraj, jalan keluar. Ya, jalan keluar. Itu jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya dalam masalah ini alhamdulillah ya, kalau kita karena Allah berjabat tangan ya dengan mengikuti sunnah Nabi, insya Allah Allah akan jaga. Buktinya nyata, banyak yang kita praktekkan seperti itu, ternyata ya Allah yang melindungi kita. Itu yang pertama. Kalau seandainya dia ragu itu atau takut, ya itu terserah kepadanya. Ya, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana seandainya kesalahan? Satu lagi. Sudah masuk waktunya ya. Baik. Ditambah sedikit tidak jadi masalah ya. Jadi yang kedua, kita mengalami masa muda. Saya juga masa muda, punya masa muda, masa lalu ya. Artinya masa muda itu mulai balik, mulai 15 tahun. Itu mulai dicatat. Raqib dan Atid, dua malaikat ini terus mencatat kebaikan dan keburukan. Ini catatan ini tidak luput, sekecil apapun dicatat kebaikan, sekecil apapun keburukan tercatat semuanya. Apalagi perbuatan. Makanya apabila dahulu di masa muda barangkali kita terlanjur melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Misalnya mendolimi orang lain, ya, memutuskan hubungan. Kalau berkaitan dengan harta maka harus dikembalikan. Misalnya di masa SMA ya, beli gorengan ya kasih 1.000 makan 5.000 ya. Kadang-kadang kejadian seperti itu. Berarti dia apa? Dia mengambil lebih. Ya, maka kalau seperti ini berkaitan dengan harta, Allah tidak akan ampuni sebelum dia membayarnya. Maka kita harus ingat kembali. Kalau kita pernah mendolimi orang lain dengan memukul misalnya, ya, dengan pukulan, maka cari, minta maaf. Kalau tidak, ini dia akan tertahan nanti. Setelah sirat itu ada satu jembatan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim, Al-Qantarah, ya, Al-Qantarah bainan nar wal jannah. Qantarah ini adalah ya tempat Allah Subhanahu wa taala adili manusia nanti. Ini jembatan antara surga dengan neraka, neraka dengan surga. Padahal dia sudah melintas sirat, tapi masih tertahan di sini. Karena di Al-Qantarah ini Allah akan mengadili seluruh manusia berkaitan sesama manusia. Kezaliman yang pernah terjadi di dunia yang ada kaitannya sesama manusia. Maka di situ tertahan dia. Ya, tertahanlah dia di situ. Nabi menyebutkan atadrun manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat polos, mereka menjawab, orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, itulah orang yang bangkrut. Nabi menyebutkan bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan salat, dengan puasa, zakat, haji, tapi dia syatama hadza, dia mencaci si fulan, ya, melukai hatinya, atau daraba hadza, dia memukul, akhadha mala hadza, dia mengambil harta si fulan. Ya, korupsi kalau bahasa sekarang, ya. Korupsi bahaya sekali itu, kan tertahan. Padahal itu mencuri, cuman bahasa gaulnya mungkin korupsi, ya. Bahasa itu la haula wala quwwata illa billah. Jadi hadirin sekalian, ini tertahan dia. Maka tertahanlah di Al-Qantarah. Ya, Allah akan mengadili seadil-adilnya. Tidak pandang bulu di saat itu. Kalau sekarang mungkin hukuman tajam ke bawah, nyata. Hukum itu tajam ke bawah, tapi kalau ke atas tumpul. Ya, itu nyata. Tapi di sana tidak. Karena Allah bersifat adil. Zat yang maha adil. Allah akan mengadili seadil-adilnya. Jadi apabila kita terlanjur melakukan, maka kita datangilah orang-orang yang pernah kita zalimi. Kalau berkaitan dengan harta, kembalikan. Kalau berkaitan dengan tanah misalnya, pernah mengambil, ada terkadang bikin pagar geser sedikit, ya kan? Bikin pagar geser sedikit.
Nah ini sama, menzalimi harta orang lain atau harta umum. Maka bahayanya harta yang dia ambil dari orang lain ini sampai 7 lapis ke bawah, kelak akan dipikulkan ke lehernya pada hari kiamat. Siapa yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Dan dia cari orang ingin mengembalikan, tidak ada yang mau, hadirin sekalian. Maka di dunia harus kita selesaikan permasalahan kita, ya. Kita cari. Kalau seandainya sudah tidak ketemu, cari nggak ketemu. Ya, sudah nyari nggak ketemu. Kira-kira gimana? Ahli warisnya, cari ahli warisnya. Keluarganya masih ada, ya. Kalau tidak ada lagi, seandainya berkaitan dengan harta, maka kata para ulama, dia bersedekah dengan niat agar pahalanya sampai kepada orang yang pernah dia zalimi. Seperti itu solusinya, ya. Mudah-mudahan dengannya kita bebas di akhirat. Kalau tidak, maka akan tertahan. Naudzubillah, naudzubillah, gitu ya. Karena lika-liku kehidupan kita, ya, perjalanan tidak selalu mulus, ya kan? Tidak selalu lurus, tidak. Barangkali pernah terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita cara bertaubat. Seandainya itu ada hubungannya dengan manusia, seperti itu harus dikembalikan di dunia. Kalau terlambat sampai di akhirat, maka tidak ada. Nanti hasanat, mereka akan mengambil kebaikan kita sebanyak kita menzaliminya, gitu. Ya. Tidak ketemu, sudah dicari tidak ketemu, tapi bukan menyembuh harta, hanya beda pendapat, berdebat. Kalau seperti itu cukup kita istighfar dan taubat kepada Allah. Ya, istighfar dan taubat serta mendoakannya. Itu mendoakan, ya, mendoakannya. Semoga Allah SWT merahmatinya, meluaskan rezekinya. Kalau dia sudah meninggal, Allah luaskan kuburnya, seperti itu. Kalau seperti itu cukup dengan taubat, karena itu berkaitan dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu karena waktu sudah masuk. Sebenarnya banyak pertanyaan kelihatan ini. Baik, karena berkaitan dengan permasalahan akhirat ini pembahasannya panjang. Bekal menuju akhirat juga ada bekal-bekal yang apabila kita lakukan itu Masya Allah kita akan mendapatkan keuntungan, diangkat derajat, ya, kemudian dibangun tempat di surga. Itu banyak bekal-bekal akhirat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan lain kali atau ada ulama atau ustadz yang lain yang akan menyampaikannya. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini pembahasannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.